Teman-teman, selamat datang di pertemuan pertama ya untuk program studi administrasi bisnis, mata kuliah administrasi bisnis. Sekarang kita akan membahas perlahan-lahan ya yang sekiranya poin-poin penting dari slide yang ada dari aplikasi My Staff UBSI ya. Oke, di pertemuan pertama mungkin kita akan ya lebih chill, lebih relax ngebahas tentang definisi administrasi, terus mungkin ruang lingkup administrasi bisnis seperti apa. Dimulai dari istilah administrasi. Jadi, administrasi ini memiliki pengertian melayani, membantu, menunjang atau memenuhi. Nah, artinya apa? Seorang yang melakukan administrasi disebut dengan administrator. Job desk-nya dia apa? Administrator mempunyai tugas untuk melakukan administro, atau dia harus memimpin, mengatur, dan mengemudikan salah satu organisasi, proyek, atau apapun yang beranggotakan banyak dan terdapat hierarki atau struktur. Nah, istilahnya itu biasanya digunakan oleh administrator. Contohnya presiden direktur, direktur utama, kepala divisi, manajer, ketua, kepala, supervisor, dan lain-lainnya. Jadi, yang biasanya akan melakukan administro atau si administrator ini adalah mereka-mereka ini yang menduduki jabatan-jabatan tertentu di level atas. Nah, ketika dia sudah mendapati jabatan dalam level tertentu, dia harus melakukan yang namanya administro, yaitu melayani, menaati service lah, serving people, serving masyarakat, serving bawahan-bawahannya, staff-staffnya agar bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah diinginkan oleh perusahaan. Gitu. Nah, artinya apa? Sebenarnya administrasi ini bukan hal-hal yang dipandang sebelah mata, cuma bagi admin doang, enggak. Sebetulnya administrasi ini merupakan ilmu dan dia mempunyai seni, karena kan mengatur orang untuk mencapai goals perusahaan itu kan nggak gampang. Para administrator ini harus melakukan administro yang benar-benar baik, tapi tetap penuh dengan empati, bisa menjalankan tujuan organisasi, dan dengan cara yang diterima oleh setiap staffnya gitu. Makanya jadi bos tuh nggak gampang kan. Oke, untuk pengertian-pengertian sebenarnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Intinya ialah administrasi ini para administrator melakukan administro, serving, service, harus melayani, menaati. Jadi jangan kebalik. Kalau sudah sampai di posisi atas harusnya dia melayani gitu, bukan malah jadi nggak mau kerja gitu ya. Oke. Nah, ini apa saja sih yang disebut dengan mereka-mereka yang tergabung dalam satu organisasi gitu. Intinya apa? Kalau melakukan administro pasti dia lebih dari 2 orang manusia gitu kan, berkelompok atau banyak. Mereka melakukan kerjasama, harus ada bimbingan, pengawasan, evaluasi, harus punya tujuan organisasi, dan pasti dia menggunakan berbagai macam sumber daya untuk menggerakkan satu kapal menuju labuhannya, atau menggerakkan organisasi menuju tujuan-tujuannya. Nah, terus kalau admin bisnis itu apa? Jadi, kalau kita sudah tahu arti administrasi, kita tarik nih arti administrasi bisnis. Intinya ialah admin bisnis merupakan ilmu sosial nih, cabang dari ilmu sosial yang membahas bagaimana kerjasama antara 2 orang atau lebih karena mereka punya tujuan yang sama. Mungkin bergabung dalam satu organisasi, bergabung dalam satu perusahaan. Intinya fokusnya ialah bagaimana mereka saling bekerja sama mencapai tujuan tertentu, yang biasanya sih ada kompensasinya berupa benefit ya. Gitu. Kalau definisi silakan dibaca sendiri. Intinya ialah administrasi ialah seni para administrator melakukan administro gitu. Cirinya admin bisnis tadi sama ya. Ada 2 orang atau lebih, ada kerjasama, ada prosesnya, alurnya, terus ada bimbingan, pengawasan, evaluasi, dan harus punya tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Adanya administrasi bisnis ini untuk membangun kerjasama yang intens, yang saling menguntungkan, bukan artinya menguntungkan satu pihak aja, enggak, tapi saling menguntungkan, mutualisme lah ya, dengan sumber daya yang kita punya.
Nah, ini ruang lingkupnya apa saja sih? Ada organisasi, manajemen, tata usaha, dan lain-lainnya. Artinya sebenarnya administrasi ini ilmu yang sangat luas, tapi dipandang sebelah mata. Gitu. Ini silakan dibaca sendiri. Ruang lingkup administrasi niaga itu apa saja? Ada yang perusahaan dan non perusahaan. Ini ruang lingkup apa saja? Artinya sebenarnya administrasi ini mengatur semua, nggak hanya terkait kepegawaian, tapi juga terkait penjualan, periklanan, produksi. Karena memang administrasi kan sebetulnya seni mengatur gitu ya, mengelola, mengatur. Jadi seluruh aspek pasti dipikirin, gitu. Nah, ini perkembangan, ada 4 perkembangan. Masa survival, masa konsolidasi, masa human relation, dan sekarang masa modern. Bisa disebut dengan masa modern. Jadi berkembang, namanya ilmu kan pasti berkembang, gitu. Nah, jadi harus tahu ya apa saja yang disebut dengan administrator. Nah, silahkan dicari kecuali siapa. Bahwa administrasi adalah sebagai apa? Apakah sebagai budaya, apakah sebagai bahasa, atau sebagai seni? Nah, silakan dijawab untuk soal-soal yang seperti ini. Silakan. Intinya apa? Di pelajaran pertama ini saya ingin teman-teman menanamkan bahwa administrasi merupakan seni mengatur, melakukan para administrator atau pelakunya yang sudah menduduki jabatan-jabatan strategis mempunyai kewenangan untuk mengatur atau melakukan administro, serving, melayani, harus mau membackup, menjelaskan dan segala macamnya. Dia sebagai leader, bukan dia benar-benar leader ya, bukan diktator, bukan apa. Dia mau terjun, dia mau ikut membantu untuk mencapai satu tujuan perusahaan atau tujuan organisasi. Sekian, nanti akan saya tambahkan materi lainnya untuk tugas seperti yang disampaikan di WhatsApp ya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.